A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadah wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Para salikin, sahabat, juga para jamaah, para murid, semoga kita senantiasa mendapatkan ridho, maunah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur pada Allah adalah sesuatu yang harus kita jalankan setiap saat. Biqauli alhamdulillah rabbil alamin ala kulli khalid wa nikmatin. Shalawat selalu senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim alaihi wa ashabihi. Amma ba'd. Untuk itu para salikin rahimakumullah, mari kita melanjutkan hal yang telah disampaikan oleh Imam Ghazali pada hari Kamis yang lalu. Intinya ada beberapa penyakit dan jenis-jenis penyakit orang yang bodoh. Mana yang perlu kita jawab, mana yang perlu tidak kita jawab. Itu menjadi bagian dari kita jangan berdebat kepada seseorang. Begitu kira-kira yang perlu dihindari seseorang. Mari kita lanjutkan para salihin dan para jamaah semua tentang perkara yang perlu dikendalikan. Pertama, jangan berdebat, jangan suka bertengkar, jangan juga melakukan debat yang tidak berada manfaatnya. Mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'u bihima bi ulmiha fid dharain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal walad as-sani mimma ta'tada'u wal an takhdara min an taqawwana wa'idan wa mudzakiran li anna fihi afatan katsiratan. Wahai anak-anakku, yang kedua, mimma tata'u wa an takhdara min an takuna wa'idan mudzakiran. Hendaklah kamu ada sesuatu yang harus dijaga, harus dikendalikan, yaitu agar kamu itu hati-hati. Ayyahtadha min an takuna wa'idan mudzakir. Kamu harus hati-hati dan sebaiknya itu tidak menjadi keinginan nafsumu, kira-kira gitu, di dalam hal seseorang itu menjadi mudzakir. Mudzakir itu orang yang mengingatkan orang. Ya, sebut saja para dai dan juga para khatib. Ini diingatkan oleh Imam Ghazali. Kita harus hati-hati betul kalau seseorang itu menjadi penceramah agama dan juga menjadi khatib. Ya. Mengapa? Li'anna fi afatan katsirah. Karena seseorang yang menjadi khatib dan penceramah agama itu banyak bahayanya, afatnya. Di dalam seorang khatib, dai, ulama itu ada ada afatnya, ada bahayanya. Bahaya minimal adalah disanjung,
Oh, alim, pandai, orang itu adalah mempunyai ilmu yang tinggi. Tapi lebih dari itu sesungguhnya seseorang khatib dan seorang ahli agama, penceramah, dai, ya, para dai itu. Mengapa di dalamnya itu adalah kamu itu mempunyai suri tauladan. Bagaimana suri tauladan tidak dijalankan? Al-Quran mengatakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi sungguh Allah itu akan murka kepada seseorang yang mengatakan tetapi dia tidak mengerjakan. Jadi amalannya itu, ajaannya itu hanya di mulut, hanya di bibir, dan seakan-akan. Itu kan banyak orang itu kan seakan-akan sekarang, seakan-akan demokrasi padahal tidak, seakan-akan alim padahal tidak, seakan-akan orang itu hebat ternyata tidak. Ini banyak yang kita temukan. Nah, karena itu Allah marah kepada seorang mudzakir, seorang pengingat itu, orang yang profesi sebagai khatib. Mengapa? Karena ini adalah resikonya besar. Tadi antakulu malah taf'alun kabura maqtan. Allah itu marah kepada orang, murka kepada orang yang hanya ngomong, mengajak tapi tidak dilakukan. Karena itu di dalam kitab Maqasidul Rayah dikatakan, kalau kamu mengamalkan sesuatu di depan umum, amalkanlah sesuatu yang kamu itu sudah kerjakan di tempat-tempat sepi. Nah, kalau bukan di depan umum seakan-akan hebat, tapi kalau sudah di rumah diam tidak mengerjakan apa-apa, ini nggak boleh. Ini Allah murka. Ya. Nah, karena itu disebutkan fa'alimun bi ilmihi lam ya'lan mu'adzaban min qabli abdadatul awsa. Jadi fa'alimun orang yang berilmu, ya, jadi mudzakir, jadi khatib, jadi penceramah kan berilmu, ya. Bi ilmi, dia mempunyai ilmu, lam ya'malan, dia tidak diamalkan, mu'adzabun, dia akan diazab lebih dulu, ya, min qabli, dari sebelum abadatal awthan, dari orang yang apa? Orang yang penyembah berhala. Ini jadi orang apa? Pintar tanda petik itu berat, apalagi berprofesi sebagai orang penceramah, ada orang dai atau khatib. Karena khatib itu kan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kan merintah orang bertakwa. Kok dirinya tidak takwa? Nah, itu beratnya seorang khatib, beratnya seorang mudzakir, orang penceramah agama itu adalah seperti itu. Ya, karena apa? Setelah ditanya oleh Rasulullah, mengapa seorang alim, seorang ulama dia akan diazab lebih dulu dari orang yang penyembah berhala? Rasulullah mengatakan, lahum laisa malam kaman layaklah. Marah karena dia tahu daripada orang yang tidak tahu. Tahu kok dilanggar, tahu kok tidak dijalankan. Nah, kira-kira gitu ya. Para salikin, beratnya seorang khatib itu seperti itu. Nah, karena itu izin para ibu sekalian, banyak orang akhirnya tidak mengambil profesi sebagai khatib. Coba para alim, para ulama, para wali jarang yang jadi khatib. Dia duduk diam di depan, diam, tidak bergerak selama sholat Jumat. Dia jarang mau untuk menjadi khatib karena menghindari hal-hal seperti itu. Nah, beda. Karena itu para wali, para kiai lebih senang membaca kitab.
Kalau kitab itu memindahkan ilmu dari ilmu kayak hari ini, insya Allah ya, astagfirullahaladzim kalau saya salah, memindahkan kitabnya Imam Ghazali Ayyuhal Walad, kita bahas bersama, kita pindahkan pada kita semua. Jadi yang mengingatkan bukan saya, tapi yang mengingatkan adalah kitab ini Imam Ghazali. Ini pilihan dari orang-orang yang para profesi yang membaca kitab itu lebih aman. Tapi itu ya, illa anta mala bima taqulu awalan thumma ta'idza bihan nas, kecuali kamu mengerjakan segala sesuatu yang kamu ucapkan pertama-tama kali dan kamu menasihatkan orang-orang dengannya. Artinya begini, kalau terpaksa kita diminta penceramah, minta tausiah, kadang-kala kan itu kan didadak begitu, menolak juga nggak mungkin di hadapan orang. Nah, carilah ilmu, carilah sesuatu yang kamu kerjakan. Tidak usah menceritakan, tidak usah mengajak sesuatu yang kita tidak kerjakan. Itu ya para salikin ya, para jamaah semuanya. Kalau terpaksa kita itu menjadi khotib, menjadi penceramah yang fungsinya sebagai mudzakir, orang yang mengingatkan pada orang, maka pertama-tama yang kita ucapkan diminta adalah sesuatu yang sudah biasa kita amalkan. Ya, itu ya. Maka fatafakkaru fi ma qila alaihi salam, ya benu Maryam id nafsaka fa inni ta'adta fa'idin nas. Wahai putra Maryam, nasihatilah dirimu sendiri, lalu jika kamu telah menasihati dirimu, maka baru nasihati orang lain. Ini berat, ibda bin nafsi itu berat. Karena kadang-kala kita itu kena penyakit seakan-akan kita itu luar biasa, sehingga mengada-ada dan merasa bisa. Orang Jawa itu benar ya, rumongso iso atau iso rumongso. Jadi jangan merasa bisa, tapi kamu harus bisa merasakan apa ya saya, oh mampu, oh tidak, oh saya tidak ada ilmunya, oh saya kurang. Nah, itu harus mampu. Jangan rumongso iso, iso rumongso. Nah, itu orang Jawa. Ya. Jadi ini filosofi terdalam, filosofi dalam dari orang-orang tua kita, dan di sini disebutkan juga di dalam Al-Quran tadi, ya janganlah kamu itu menasihati orang lain sebelum kamu itu menasihati dirimu sendiri, baru kamu itu menasihati kepada orang lain. Ini Bapak Ibu sekalian ya, ini untuk kita semua, untuk saya yang berfungsi sebagai dosen, sebagai guru, suka menasihati anak, suka menasihati orang lain. Kita nasihati diri kita sendiri ya. Kalau tidak, nanti kita itu apa? Kita ada mu'adzabun min qabli. Ya, kita akan diazab lebih dulu daripada orang yang penyembah berhala. Karena apa? Karena kita tahu itulah berat. Jadi orang yang ahli sufi, spiritual, ya, orang yang tasawuf itu memang menjaga betul muru'ah, menjaga betul dari sikap yang betul-betul apa adanya, tidak mengada-ada. Ilmunya nggak usah merasa ada, tapi yang jelas kurang. Itu para salikin ya. Wa illa fastahih min rabbik, dan jika tidak demikian maka malulah kamu terhadap Allah, terhadap Tuhan. Kita seakan hebat di hadapan manusia, tapi kita membohongi Allah. Kita malu dong membohongi, kira-kira gitu ya. Nah, para salikin ya, wa innibtulita bihadzal amal fahtaris an khoslataini. Jika kamu memang terpaksa menjadi atau dipaksa atau dalam keadaan tidak bisa menolak untuk menjadi mudzakir, menjadi khotib, ya maka dengan demikian lakukanlah faktarin an khoslata ini, hendaklah kamu menjalankan dua hal ya.
Ini gimana ya, orang sekarang itu jadi khotib jadi profesi ya, ya enggak apa-apa ya, asal ikhlas ya. Sekarang itu khotib setiap Jumat di sini, Jumat sana, dan itu nyari masjid yang sangunya paling besar. Nah, itu yang sini enggak, ini enggak ada. Itu udah, ya Allah janganlah itu ya, harus salikin. Nah, apa yang harus kita lakukan? Al-ula anit takallufi fil kalami bil ibarah wal isyarah wat tammat wal abyati wal asy'ari. Kalau kamu jadi khatib, maka hendaklah kamu itu menjauhi takallufi fil kalami, jadi bicara yang mengada-ada. Jadi khatib, jadi penceramah tidak usah melucu. Kalau ini ya menurut saya Imam Ghazali. Sekarang kalau nggak lucu nggak laku, betul ya? Kalau nggak lucu nggak laku, jamaahnya lari. Orang ini mendengarkan ceramah itu karena lihat lucunya atau karena isinya. Ini tontonan atau tuntunan yang kita ambil dari seseorang ini. Rasulullah ini, saya Imam Ghazali mengatakan ya, anit takallufi fil kalami ya. Jadi kita tidak usah mengada-ada. Bisanya gayanya pelan ya pelan aja. Bisanya gelanya cespleng saja. Bicaranya biasanya adalah halus saja. Nah, ini menurut Imam Ghazali. Jangan berceramah seperti membaca deklamasi gitu ya, membaca puisi, nggak boleh. Ini adalah mengajak. Dan yang kedua adalah wal ibarat, dan mengatakan dengan sebuah ibarat-ibarat yang luar biasa. Ini gunung berat apa? Wah, digambar apa itu gunung? Gunung terdiri dari batu apa ada? Halo, enggak usah. Pokok ya gunung itu adalah paku bumi. Udah cukup. Enggak usah diibaratkan sedemikian rupa. Ini menurut Imam Ghazali yang simple aja. Wal isyarah, dan isyarat-isyarat tertentu, watom mati, dan sebuah cerita-cerita yang aneh, wal abyati, dan seperti halnya membuat bait-bait, wal asy'ari, seperti syair-syair atau sebagai puisi-puisi. Nah, ini pilihan orang ya, gayanya. Tapi menurut Imam Ghazali, kalau mengajak orang nggak usah berpuisi, nggak usah melucu, nggak usah menata gaya bahasa sedemikian rupa. Nah, ini cara Imam Ghazali. Karena kita dilarang, ya. Karena apa? Li'anna Allah Ta'ala yub'idul mutakallifin. Allah itu adalah membenci pada orang yang membuat sok puitis, sok tata bahasanya bagus. Nggak usah. Bisanya gitu, bisa. Ilmunya itu disampaikan saja. Tidak usah mempelajari ilmu yang tidak biasa dijalankan. Kalau orang itu dalam posisi sebagai mudzakir, sebagai khatib, sebagai penceramah. Ya, wal mutakallafi mutajawizu 'anil haddi yadullu ala kharabin batinin wa khaflatil qalbi. Orang yang mengada-ada, tadi disebutkan, orang yang melakukan sesuatu di luar nalar, berakting di dalam sebuah ceramah, disebutkan ini adalah orang yang melewati batas. Dan ini yadullu ala kharabil batin. Orang itu adalah seseorang yang batinnya sejujurnya runtuh. Kalau ini bahasanya Imam Ghazali ya, reruntuhan batinnya. Dan itu menunjukkan ghaflatil qalbi. Yang bicara bukan hatinya, karena hatinya itu ghaflah. Dia berzikir seakan-akan tapi tidak pikir. Mengajak sesuatu yang apa tadi? Yang kebaikan tapi dia nggak baik, tidak baik juga. Itu menjadikan disebut dengan kharabil batin wa khaflatil qalbi, orang seperti ini.
Nah, wa makna tadzkir ayat qura abdun narul akhirah wa taksuru nafsi fi hikmatil khaliq wa yatafakkaru fi umrihil madhi alladhi afna'u fima la ya'ini. Isinya ini para salikin, kalau seorang jadi ceramah jangan mengedepankan lucunya, jangan mengedepankan gaya bahasanya. Oleh beliau ditegaskan wa mentadkir, seorang yang menjadi penceramah itu ayat qura, orang yang mengingatkan abdun kepada abdun, maaf, narul akhirah. Jadi narul akhirah. Justru kalau ceramah agama itu menurut Imam Ghazali, ingatkan betapa beratnya api neraka itu. Apakah api neraka itu sama dengan api di Indonesia? Orang masuk neraka itu enak seperti masuk penjaranya di dunia. Penjara dunia masih dikasih tempat tidur, masih dikasih makan, masih di tempat klosetnya masih ada. Sana nggak ada. Jangan diibaratkan, oh paling penjaranya neraka sama dengan penjara Indonesia itu tomat nanti. Tobat habis itu kumat. Jangan diibaratkan seperti itu, enggak. Neraka itu adalah narukum hadillati yukitubnu adama juz'un min sab'ina juz'an min kharrin jahannam. Api neraka itu 70 kali dari panasnya api yang ada di Indonesia, di dunia. Jadi coba bayangkan 69 kali kita kena api sedikit aja melonyoh di Indonesia ini. Dandani betulin aja harus pakai salep yang reno-reno. Lah ini 69 kali lagi beratnya. Seorang mudzakir dalam ceramahnya harus menyelipkan takutnya kita terhadap akhirat, yaitu di akhirat, yaitu tentang api neraka. Itu syarat seorang khatib. Jangan mencari lucunya. Oke ya. Nah, itu syarat para salikin. Jadi api di Indonesia itu adalah 70 kali dari api yang ada di Indonesia. Bayangin itu ya. Nah, dengan demikian seseorang yang api neraka itu, dan yang kedua yaitu abdun narul akhirah wa taksirun nafsi fi khidmatil khaliq, dan diingatkan kecerobohan-kecerobohan dirinya dalam berbakti pada sang khaliq. Diingatkan, ya Allah, Bapak Ibu sekalian, umur kita sudah pinten 40, 50, 60, 70, mungkin 80, alhamdulillah. Apa yang kita sudah berbuat 70, 80 dan sebagainya, kita bisa apa, kita sudah ngapain, diingatkan. Karena hidup kita itu jangan-jangan selama hidup itu muspro, sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, di sini maka ia harus wa yatafakkaru fi ma baina yadayhi min aqabi min adab salam iman fil khatimah, dan seseorang juga diingatkan terhadap sesuatu yang dihadapkan, ya, merenungi, oh nanti berupa rintangan minal iqab min adam salamah, apakah kita itu nanti selamat, ya, iman kita fil khotimah, di dalam akhir hidup kita. Itu ya, itu yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Kalau ceramah ingatkan 3 itu. Siji, yang pertama adalah dia harus ingat api neraka. Yang kedua, harus ingat tentang apakah hidup kita itu sudah betul-betul sesuai dengan aturan. Hidup kita itu jangan-jangan mayoritas muspro, 24 jam, mungkin yang 20 jam urusan dunia, ya, kira-kira maksimal setengah jam urusan Allah, selebihnya untuk nyantai, ya, gitu kan? Oke. Nah, yang ketiga adalah apa yang akan terjadi rintangan kita di akhirat, Shiratal mustaqim kayak apa dan sebagainya.
Dan juga ketika Allah itu mencabut nyawa kita, kita itu dalam keadaan iman enggak? Salamatul iman fil khatimah enggak? Kita husnul khatimah enggak? Kita jangan-jangan su'ul khatimah. Ya, dan begitu juga wa kaifiyatin halin fi qabdin malakil maut. Yang keempat, diingatkan bagaimana nanti malaikat pencabut nyawa itu mencabut nyawa itu kita kayak apa? Itu kan doa selamat itu kan wa taubatan rahmatin dan wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syafaqatil maut. Kuatkah kita ketika dicabut nyawa kita itu begitu sakitnya ketika sakaratul maut? Ya Allah, berikan hawwin, kuatkanlah saya. Itu yang diingatkan. Doa kita setiap hari kan itu. Ya. Wahal yaqdiru ala jawabi munkar wa nakir. Dan kamu juga harus ingat, nanti kita itu ditanya di munkar nakir. Apa yang kita lakukan semua menjadi saksi. Aidihim, tangan kita, arjulihim, kaki kita, semua jadi saksi. Kita apa, ngomong apa, semua jadi saksi. Kita harus tahu dan kita harus takut pada itu. Nah, para salikin rahmatullah, di sini saya kembali pada kitab Tajul Arus. Seseorang yang sudah masa lalunya tadi hidupnya itu adalah kurang baik, hidupnya muspro, hidupnya kurang menuju pada Allah, itu oleh Imam Ibnu Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan kita itu diarahkan untuk fal yadhkur bil azkar jami'ah. Kita kalau sudah umur, dulu sholat ya 7 kali salam setiap malam itu enteng. Semakin tua semakin lemah kan? Nah, ini oleh Imam Ibnu Athaillah diajarkan kalau sudah orang tua renta, masa lalunya kurang baik, ya maaf, diminta untuk fal yadhkur, maka sebaiknya kamu zikir bil azkar, dengan zikir jami'ah. Apa itu? Saya ulang ya Bapak Ibu sekalian, Ibu sekalian yang sudah tua-tua. Zikirnya 2 ya. Yang pertama ada subhanallahil azim subhanallahi bihamdihi. Jadi ini adalah kalimatani khafifatani fil lisan, saqilaitani fil mizan, habibi ilar rahman. Jadi 2 kalimat yang ringan diucapkan, berat di timbangan seberat 2 gunung Uhud, itu kan di hadis disebutkan itu, dan dicintai oleh Allah, yaitu subhanallahim subhanallahi bihamdihi. Itu umum, ditambah oleh 4 kalimat, 4 kata, 4 substansi oleh Rasulullah di dalam hadisnya, yang amalannya itu dia itu menzikir 3 kali ba'da subuh, itu sama saja orang amalannya adalah sebanyak orang yang duduk dari sholat subuh kepada sholat duha. Apa? Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya, yang Ibu tiap subuh ya jangan lupa setelah subuh jangan langsung kelencing, ditambah ini yang zikirnya ya. Jadi subhanallahil azim subhanallahi bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Ya, Bapak Ibu sekalian ya, paham ya? Ini dibaca sebanyak-banyaknya untuk nutupi dari kekurangan amalan-amalan di saat kita muda, di saat kita umur tapi merasa amalnya kurang. Baca ini sebaik-baiknya. Azim subhanallahi bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinatal arsy wa midada kalimatihi. Ini pujian pada Allah sebesar apapun ya. Apa ciptaannya itu lebih besar dari yang menciptakan.
Ditulis apa saja yang ada di arsy dunia, langit, sabrapa, bumi, lebih besar dari Allah. Waridhan nafsi, dan yang meridhoi dari semuanya itu. Wa midada kalimat, dan kalimat apapun ditulis tidak akan pernah cukup terhadap kebesaran Allah. Inilah namanya dengan jami'ul azkar atau azkar jami'ah. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, saya ulang sekali lagi ya. Subhanallahil azim, subhanallahi bihamdihi, adada khalqihi, wa ridha nafsi, wa zinatal arsy, wa midada kalimatihi. Ini amalan luar biasa. Minimal habis subuh 3 kali, jangan lupa. Disenggang sambil zikir, amalkan ini untuk nutupi. Ya, kita mau sholat, nggak kuat kan ibu? Umur 50, 50, 60 sudah 2 kali salam boyok itu kan rasanya jalur dipijitin sama putu nih. Ya. Umur 60 capek berdiri, pahanya minta diinjak-injak sama cucunya. Saya jadi ingat dulu ya, bapak saya itu kalau sudah malam, ayo lihat diinjak-injak pahanya. Ya karena berdiri nggak terlalu kuat, memang sudah umur lah. Ini jawabannya para bapak sekalian ya. Ya, nah yang kedua ya tadi bisa sholawat digabung. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim wa ashabihi. Ini yang lengkap. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinal arsy wa midada kalimatihi. Itu top. Sudah sholawat mendapat balasan 10 kali dari apa yang kita katakan ya, ditambah dengan tadi 2 kalimat, ditambah dengan jamil azkar. Dan luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah, karena apa? Karena yang terpenting di dalam semua hidup itu adalah al-amal bil khawatim. Semua amal itu yang dilihat di dalam khawatim, di dalam akhir hidupnya. Dulu ada orang baik, akhirnya tidak baik, banyak. Dulu orang tidak baik, akhirnya baik, banyak. Saya ambil istilahnya Kiai Hasyim Muzadi, dulunya korik sekarang jadi korak juga banyak. Dulunya korak sekarang jadi korik juga banyak. Nah, karena itu para salikin rahimahullah, yang perlu kita lakukan itu, ini pentingnya ya tadi disebutkan, apakah kita wafat itu dalam keadaan iman enggak? Karena itu yang Rasulullah salah satu doanya adalah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Ya Allah yang membolak-balikkan hati ya, yang zat yang membolak hati, tetapkanlah kami iman itu, agama itu menjadi pegangan saya. Itu kan doa kita kan. Iman itu di ujung itu kuncinya di situ. Orang beriman enggak? Waktu sakaratul maut itu beriman enggak? Jangan sakaratul maut yang diingat adalah urusan dunia. Bingung dengan urusan dunia, padahal sudah malaikat Israel sudah datang. Nah, tidak disitulah yang disebut dengan apa? Disebut itu adalah al-amal bil khawatim. Amal itu akan dilihat di dalam akhirnya, iman atau tidak. Jadi, karena itu doa yang seperti biasa saya baca di akhir itu kan, Allahumma hayyina bil iman. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan iman, wa amitna bil iman, dan saya dimatikan dalam keadaan iman, wangsurna ma'al iman, tolonglah saya ya Allah dalam keadaan iman, nikmat dunia wal akhirah, innaka ala kulli syai'in qadir. Ini doanya. Karena enggak tahu siapa yang memastikan kita itu husnul khotimah. Apalagi tidak pernah berzikir, lidah kita tidak menyebut Allah, Allah, Allah setiap saat. Kok ingin husnul khotimah? Enggak ada. Kita enggak mungkin menggantungkan kita sok merasa, oh amal saya banyak, Allah akan menolong kita. Loh, yang bisa tahu amal kita diterima oleh Allah itu siapa? Kan enggak ada yang tahu. Nah, itulah para sakin, ini yang disebut dengan Allahumma hayyina bil
iman wa abidna bil iman wangsurna mal iman nikmatat dunya wa nikmatal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma tsabbit imana fi dunya ila daril akhirah. Disebut ditambah tadi Bapak Ibu sekalian yang saya sebutkan tadi, yaitu tentang apa? Tentang tadi ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Ibu dan Bapak sekalian, demikian ya yang kita bicara kita kaji ya, singkat apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, tapi ini adalah basa Jawa ini damini intine urip itu nek kene iki oleh Imam Ghazali, bukan yang lain-lain. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Al-afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.